Orang Eropa dan Amerika pada umumnya bertubuh tinggi besar, sedangkan orang Indonesia dan Asia pada umumnya bertubuh lebih kecil. Mengapa itu terjadi? Apakah karena ras kulit putih memang ditakdirkan untuk bertubuh besar? Jawabannya mungkin tidak. Kalau Anda pergi ke museum-museum di Eropa yang memamerkan baju orang-orang Eropa di abad ke-19, Anda mungkin terkejut bahwa pada umumnya baju itu kecil-kecil seukuran orang Indonesia sekarang. Dari penelitian terkini yang dilakukan oleh Profesor Ekonomi dari Universitas ISIK, ternyata memang tinggi rata-rata orang Eropa telah naik 11 cm dalam satu abad terakhir. Dari hasil penelitiannya di 15 negara Eropa, pria Eropa pada tahun 1800-an bertinggi rata-rata 165 cm. Namun pada 190-an, tinggi rata-rata mereka adalah 178 cm. Pria Belanda adalah para perkasa dengan tinggi rata-rata saat ini 183 cm. Sedangkan pria Portugis yang terpendek di Eropa dengan rata-rata 173 cm. Penelitian tinggi badan hanya dilakukan pada pria karena hanya data tinggi badan pria yang tersedia untuk perbandingan, yang pada masa lalu dicatat dari mereka yang ikut dalam daftaran militer. Temuan ini menguatkan kesimpulan bahwa taraf ekonomi dan kesehatan adalah penentu tinggi badan, bukan ras. Dalam laporan UNICEF pada tahun 2003 yang lalu, terlihat bahwa ras yang sama bisa memiliki perbedaan tinggi badan yang mencolok apabila taraf ekonomi dan kesehatannya berbeda. Laporan UNICEF itu menyebutkan bahwa orang-orang Korea Utara yang dibesarkan pada 1990-an ketika kelaparan banyak melanda negara itu memiliki tinggi badan 12 cm lebih pendek daripada orang muda Korea Selatan yang makmur. Ukuran tubuh merupakan indikator kunci dari perbaikan rata-rata dalam kesehatan masyarakat, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan kebersihan serta sistem kesehatan yang baik. Sangatlah menentukan. Jadi yang penting adalah peningkatan taraf kesehatan. Sebagaimana tercermin pada penurunan angka kematian bayi adalah faktor tunggal kepentingan dalam mendorong peningkatan tinggi badan. Hubungan antara kematian bayi dan tinggi badan telah ditunjukkan oleh sejumlah penelitian. Angka kematian bayi di Eropa turun dari rata-rata dari 178% per 1000 di tahun 1871 sampai 1875 menjadi 120 per 1000 di tahun 1911 hingga 1915. Kemudian turun lagi menjadi 41 di 1951 hingga 1955. Di samping penurunan besar dalam angka kematian bayi, kenaikan pesat dalam tinggi rata-rata pria Eropa kaitan dengan penurunan tajam angka kelahiran dan ukuran keluarga. Faktor-faktor lainnya adalah peningkatan pendapatan per kapita, sanitasi perumahan dan lingkungan, pendidikan umum tentang kesehatan dan gizi yang menyebabkan perbaikan perawatan anak-anak dan remaja dalam rumah, dan sistem layanan sosial dan kesehatan. Jadi pada intinya, mengapa pria Eropa lebih tinggi daripada pria Asia termasuk Indonesia adalah bukan dari ras, bukan dari keturunan, yaitu dari faktor ekonomi dan gaya hidup.